Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Kita memasuki hikmah yang ke-114. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala tahu, ya Allah Maha tahu bahwa roh pusat kehidupan batiniyah Anda ini tidak sabar sebenarnya. Tidak sabar untuk segera kepingin melihat Allah sebenarnya. Itu kalau roh. Ya, roh itu, ya Allah, kapan bertemu Engkau Allah, itu roh kita selalu begitu. Nah, karena Allah itu tahu bahwa Anda memang tidak sabar, maka oleh Allah diperlihatkan, dipersaksikan di situ kepada Anda ma baraza minhu, apa yang muncul dari Allah. Artinya yang muncul dari Allah itu apa? Al-athar. Ya, seluruh makhluk-makhluk ciptaannya ini. Nah, ini. Tetapi agar apa? Ya, agar satu, memahami, mengenal sang penciptanya. Ya, dengan adanya alam semesta, kehidupan, ruang, waktu, perubahan arah, bentuk, rupa, ya, kemarin, esok, hari ini, itu semua adalah waktu, ruang, wujud alam. Ini adalah madhar. Ya, madhar itu jangan sampai salah faham ya, seperti kesalahpahaman orang-orang panteistik. Orang panteisme mengatakan, oh, alam semesta ini adalah zahirnya Tuhan, rohnya ada, yaitu ya Tuhan itu sendiri. Nah, ini menjadi menyesatkan. Jadi bukan begitu. Madhar di sini adalah bahwa semesta raya ini adalah ekspresi. Ekspresi, ya, ekspresi itu, wujudnya ekspresi itu adalah sifat, asma, kemudian terakhir adalah athar makhluk ini. Nah, karena itu dengan adanya makhluk alam semesta ini, kita diperintahkan memandang. Kalau edisi kemarin kita bicara mengenai bagaimana sesungguhnya kiat memandang Allah di dunia ini, ya kita memandang semesta ini, tapi yang kita pandang yang tersembunyi di balik semesta. Ada asma dan sifat-sifatnya. Nah, dari situlah terjadi musyahadah sebenarnya, musyahadah itu. Jadi ini semua adalah mukawwanat, hal-hal yang terciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan wa atharu sifatih, ekspresi dari sifat-sifat ilahiyah. Nah, jadi karena itu di balik waktu, di balik ruang, di balik kemarin, di balik esok, di balik hari ini ada Dia. Di balik perubahan semuanya ini ada Dia. Jadi alasan apa lagi kita ini
kok masih melalaikan dia. Ya, sejuta alasan apapun manusia tidak akan pernah bisa lari dari dia, tidak bisa untuk tidak memandang dia. Jadi mari kita terus-menerus berzikir kalau begitu, mengingat dia. Karena dia terus-menerus mengingat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah sebenarnya nuansa di alam syahadah, alam nyata ini namanya alam syahadah. Yang tersembunyi di balik alam nyata apa? Alamul malakut. Nah, di dalam alamul malakut itu isinya ya full asma ilahiyah semuanya. Yang begitu sempurna terekspresi di malakut itu. Nah, mau sekarang kemudian di alam syahadah, alam nyata, alam fisika ini, alam semesta ini, ya itu setiap detil atomik nuklirnya ada asma-asma Allah, ada malakutnya. Nah, di balik malakut ada apa? Ada alamul jabarut. Ya, di balik asma-asma Allah ada alam jabarut, isinya adalah sifatuhu, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di balik jabarut nanti ada alamul lahut, yang di sanalah sebenarnya adalah nurul zat isinya, cahaya zat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu setelah manusia terus-menerus memandang asma dan sifatnya, ya Allah, kapan aku memandang zatmu ya Allah, bertemu zatmu ya Allah. Ya Allah, di dunia ini ya kita diperintah dengan mata kepala kita memandang, merenungkan apa yang ada di balik. Apa yang ada di balik semesta ciptaannya ini. Termasuk di balik bahagia, susah di dalam diri kita. Ada apa? Ya tetap ada asma-asma'nya Allah, af'alnya Allah, sifatnya Allah. Ini yang beberapa waktu yang lalu seseorang mengalami wahdatus syuhud, kesatuan musyahadah. Artinya asma, af'al, dan sifat bersatu di dalam musyahadahnya si hamba ini. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana laka ta'ati. Allah juga tahu Anda ini pembosan, ya. Jadi pembosan, roh disuruh melihat alam, terus lama-lama ya bosan. Ya. Roh ini kok naik turun, imanku, bosan dia. Makanya oleh Allah, lawana lakat ta'at. Allah memberikan ragam, berbagai multi ta'at di dalam hidup kita ini. Coba, ini sepanjang 24 jam itu isinya sebenarnya ta'at saja. Mungkin kita sampai nggak bisa menghitung sesungguhnya jenis-jenis ta'at yang kita lakukan. Ini kenapa diciptakan oleh Allah kepada kita berbagai mungkin nggak terhingga jumlah ta'at yang diciptakan oleh Allah kepada kita, karena tahu Allah bahwa manusia ini pembosan. Ya, Anda merasakan kan, jangankan ini sholat tahajud aja suruh istiqomah, bosen. Aduh, nasib kok tidak berubah ya, sudah tahajud bertahun-tahun, wiridan, zikir, kok begini-begini saja ya.
Tapi oleh Allah tahu manusia ini pembosan, ya sudah. Diciptakan banyak taat. Kamu habis mau makan saja baca basmalah. Ya. Habis makan mensyukuri nikmat Allah, taat. Berbeda-beda taatnya. Ketika mengunyah makanan, dia merasakan di balik nasi, lauk pauk ada asma-asma Allah. Di balik air yang kita minum, setiap tegukan ada asma Allah. Nah, betapa banyak, belum lagi yang sifatnya sosial, ya. Kita bertemu orang, mengucapkan salam, mendoakan orang, memaafkan orang, ngajak bicara yang baik. Banyak sekali taat itu di dalamnya. Kita mencegah kemungkaran kalau dia berbuat nggak baik dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar. Nah, ini semua apalagi kalau kita membaca Al-Quran dari suratul Fatihah sampai An-Nas, isinya seluruh kebajikan, ragam amaliyah taat yang luar biasa di sana. Kita menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, mungkin ada jutaan lebih tentang taat di balik basmalah. Kenapa? Ini semua diciptakan oleh Allah buat kita. Saking cintanya Allah kepada makhluknya yang namanya manusia ini. Jadi kalau kita sebutkan ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Semua full nikmat, semua alhamdulillah. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu juga bagi para penempuh jalan ruhani, jalan sufi salikin. Ya, Allah juga menciptakan berbagai ragam zikir, berbagai pengetahuan yang terus berkembang. Supaya apa ya? Supaya tidak bosan, supaya tidak berada di makom talwin saja. Talwin itu makom beragam, berwarna-warni, belum jejak, mantep di hadapan Allah. Nah, itu namanya sudah tamkin. Jadi hatinya full di hadapan Allah, tamkin, sudah nggak berubah. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu manusia tidak akan memiliki argumen di sini. Argumen apa? Argumen untuk lalai, argumen untuk meninggalkan taat, argumen macam-macam. Tuhan, saya kan lagi sibuk ini, sibuk itu. Saya lagi problem ini, problem itu. Saya lagi kurang sehat, Tuhan. Enggak ada. Banyak ibadah di balik orang yang sedang sakit. Banyak ibadah di balik orang yang sedang sibuk. Ya. Dan kita tidak bisa berpaling sebenarnya hati kita dari Allah. Di balik itu semuanya. Nah, kalau kita ini sudah memikirkan seperti ini, rasanya kita ini melakukan hal-hal yang sia-sia di dunia ini, itu nestapa banget. Ya Allah, setiap detik, setiap kedipan mata, setiap nafas yang keluar dan masuk, setiap suara yang kita dengarkan, ada Engkau Allah. Ada kebajikan-kebajikan, ada nur, ada ma'rifah, ada pengetahuan-pengetahuan yang Engkau bukakan demi kita ini lebih beriman, lebih yakin kepada Allah. Lalu lebih khasyah, lebih takut, lebih hormat, lebih cinta. Nih. Jadi
inilah yang justru kita ini menjadi semakin bebas, semakin merdeka sebenarnya dengan terus-menerus menyadari bahwa di balik apapun yang dipersaksikan oleh Allah melalui makhluknya ini, membuat kita ini terus berkembang, terus bergantung kemudian kepada Allah. Kenapa kita terus bergantung? Ya karena tanpa pertolongan Allah, inayahnya Allah, kita tidak akan pernah mampu hati kita untuk terus-menerus menyadari hadirnya Allah. Untuk apalagi sekedar untuk menyebutkan Allahu hadiri, Allah yang hadir di hatiku. Nggak bakal kita bisa tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayahnya Allah. Nah, maka ini kita jangan apa yang disebut yang tersembunyi di balik seluruh perintah Allah, yang tersembunyi di balik seluruh larangan Allah. Ada apa sebenarnya? Ada rahmat, fadl rahmatnya Allah, ada ridhonya Allah, ada cintanya Allah. Kenapa kita lari dari sesuatu yang kita cari? Kenapa kita berpaling dari fakta yang tak bisa kita hindari? Kenapa kita memilih alam, lamunan, imajinasi yang sebentar sedetik lagi sudah hampa? Itu pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan satu ruang yang seluas-luasnya, yaitu ruang istighfar. Astaghfirullahaladzim, fastaghfiru. Orang-orang beriman, istighfarlah. Istighfarlah. Ruang istighfar yang indah yang aku juga siapkan untukmu ketika engkau lagi lalai, lagi berdosa. Jadi maka ya inilah, kita kadang-kadang juga sudah sulit untuk tercekam. Kita ini sudah tercekam untuk sedikit membantah, untuk sedikit bertanya tentang mengapa kepada Allah. Jadi kita mesti mesti terus membangun ya, dengan hati yang terbuka, lapang, semaksimal mungkin yang ada di sini, dengan kesiapan yang kita persiapkan tentu saja untuk merespon apa yang diekspresikan oleh Allah kepada kita. Maka Allah pun juga mempersiapkan itu semuanya kepada kita. Kita dididik, adzabani Rabbi, Allah mendidik kepadaku, sabda Nabi itu ya. Ini semuanya juga demi sebuah persiapan untuk sebuah pertemuan yang agung dengan Allah SWT. Anda mau ketemu raja, presiden, menteri saja mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri betul. Nah, kita ini oleh Allah dipersiapkan di dunia ini dengan ragam taat. Ragam taat yang multi yang tak bisa terhingga. Ya. Dan karena itu
Di sini kita dihantar oleh Ibnu Athaillah untuk terus optimis karena apa? Semua pintu Allah terbuka kepada kita. Kecuali kalau Anda musyrik, Anda kafir, Anda munafik. Itu artinya Allah memang sedang menutup hati kita. Na'udzubillah. Tapi kita begitu, ya Allah, Engkau membuka diriku, Tuhan. Sekelam apapun masa laluku, dibuka oleh Allah. Pintu-pintu keindahan, pintu pemaafan, pintu. Jadi apa yang akan menjadi alasan kita sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada alasan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi tugas kepada hambanya kecuali menurut kemampuannya. Kenapa Allah memerintahkan kita sholat ini 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan sebulan, ya, zakat, bagi yang mampu pun haji. Ini semua, ya, ini semua dipersiapkan kepada kita oleh Allah supaya kita kelak menghadap Allah dengan sempurna. Maka ini ada satu pandangan seorang ulama At-Tahawi yang terkenal dengan akidah At-Tahawiyah itu. Beliau mengatakan al-mu'minuna kulluhum awliyaullah. Orang-orang beriman itu semuanya adalah wali-wali Allah sebenarnya. Hanya tingkatan kewaliannya yang berbeda. Kalau kita renungkan, ya, Allah sampai menyebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang-orang beriman, ya, orang-orang beriman dan bertakwa itu adalah karakteristik para kekasih-kekasih Allah. Tingkatannya saja yang berbeda. Ada yang sampai di kutub, ada yang abdal, macam-macam, sampai orang tanpa Allah mengasihi, ya, menstempel menjadi kekasihnya, kita ini tidak bakal beriman sebenarnya. Maka alhamdulillah kita ini beriman itu juga karena kasih sayangnya Allah, saking cintanya Allah kepada kita. Jadi mari kita ekspresikan kembali untuk menjawab ekspresinya Allah ini dengan apa? Syukur dan cinta. Syukur dan cinta. Beribadah yang penuh syukur, penuh cinta. Melaksanakan hidup ini penuh syukur, penuh cinta. Tanpa demikian, Anda akan sulit bersentuhan dengan barokah. Barokah, karena barokah itu di dalamnya ada cinta. Demikian, walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.